Oke, masih di sound rakitan ya. Nah, kali ini saya ada ampli ya, ampli YS T50L. Ini rusak ya. Rusaknya kalau ditancepin adaptor itu adaptornya konslet. Nah, ternyata setelah saya cek IC-nya ya, IC power amplinya ini kena rusak. Dan diodanya ya, dioda ini juga rusak. Dioda pengamannya. Ini harus dilepas dulu. Nah, setelah saya perbaiki dengan IC yang baru, ini yang saya pegang ini IC yang baru ini tetap tidak bisa nyala ya. Ini IC yang harganya 20.000 itu ya. Kenapa saya belikan IC ya? Karena Bluetoothnya masih menyala ya. Bluetooth dan tone kontrolnya itu masih bekerja, dan ternyata tidak bisa ya setelah dibelikan IC aslinya itu tidak bisa. Nah, ini saya akali ya dengan ampli TPA 3110. Ini 2x15 watt ya. Ini stereo. Kenapa saya akali ya? Karena saya sudah belikan IC ini ya, tetap tidak nyala. Ini zong ini ya 20.000 hangus. Jadi kita buang saja. Harusnya sih aman ya, tidak rusak IC-nya itu, karena saya memasangnya itu dengan solder biasa ya, bukan solder uap yang saya gunakan itu, tapi tetap tidak bisa menyala ya. Mungkin itu adalah IC KW apa IC sudah rusak dijual, saya tidak tahu ya. Nah, untuk mengakalinya saya gunakan ampli ini ya, kit ampli TPA 3110. Nah, ini setelah saya mal ya, saya ukur-ukur tidak mentok ya. Nah, untuk menempelkannya dengan lem Korea ya. Nah, ini saya ukur-ukur aman, tidak ada yang mentok. Dan untuk pendinginnya tidak usah dipasang ya, karena aman lah untuk ampli kelas D ini tanpa pendingin masih bisa. Kalau untuk daya yang lebih besar lagi, gunakan ampli yang TPA 3316 ya. Itu kisaran 50 watt untuk keluarannya, kalau tidak salah ya. Belinya yang amplinya yang mini ya, yang tipis ini seperti ini ya, jadi pas atau muat saat dipasang. Nah, ini untuk dioda ini kan dioda bawaannya. Dioda bawaannya itu di sini ya letaknya. Nah, ini dilepas saja nanti buat pengganti ya. Dioda pengganti pasang di sini. Nah, ini dipasang di sini untuk fungsinya untuk pengaman ya. Kalau misalnya nanti lupa teman-teman masang plus minnya itu terbalik, jadi lebih aman ya, untuk rangkaiannya tidak akan rusak. Nah, ini akan saya pasang dulu. Untuk pemasangannya seperti biasa saya gunakan solder biasa ya, bukan solder uap. Harusnya sih bisa ya kita gunakan solder seperti ini untuk pemasangannya. Nah, beginilah ya keluh kesah produk-produk nggak jelas ini ya. Jadi sudah dibelikan IC sama, IC-nya itu tipenya, tapi tetap saja tidak nyala ya. Nah, karena sayang untuk dibuang, sebaiknya kita perbaiki ya. Ini juga punya teman saya ya, suruh diperbaiki, jadi saya perbaiki. Katanya sayang ya kalau dibuang, karena Bluetooth dan tone kontrolnya masih bekerja ya. Oke, kita tes apakah nyala ya. Nah, kita tinggal fokus di amplinya ya, cara instalasi kabel di amplinya. Caranya mudah ya, simak terus videonya buat teman-teman. Nah, untuk kabelnya gunakan kabel yang jangan terlalu besar nanti karena mentok ya. Nah, kita tes dulu ini apakah ada yang konslet. Aman ya, tidak ada yang konslet.
untuk kapasitor dan filternya yang di atas, yang bawaan amplinya itu nggak usah dilepas, nggak apa-apa ya. Yang dilepas hanya IC-nya saja sama dioda yang konslet tadi ya. Oke, langsung saja untuk pemasangan instalasi kabelnya. Tinggal diurutkan saja ya plus minusnya itu. Nah, untuk video saya percepat ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk penyambungan bagian speakernya. Ini langsung ke terminalnya ya. Plus minnya jangan sampai terbalik. Nah, kurang lebih seperti ini, jadi tidak mentok ya nanti kalau dipasang casingnya. Ini saya tes aman ya, tidak mentok, jadi nanti hasilnya rapi. Nah, selanjutnya untuk bagian power supply ya. Nah, untuk power supply saya ambil dari jalur Elco ya. Ini adalah Elco, ini ada 2 biji ya, Elco power supply. Nah, jangan sampai terbalik untuk plus minnya ya. Nah, ini disambung di sini karena ini tadi diodanya udah dilepas ya. Jadi nyambungnya di sini. Ini bagian yang plus ya. Untuk melihat plus dan minnya, lihat di Elco-nya ya. Di atas itu kan ada Elco. Jangan sampai salah karena kalau terbalik ini langsung rusak amplinya ya. Kalau plus minnya terbalik, amplinya langsung rusak. Nah, ini plusnya ya, plusnya saya sambung dulu. Nah, itu ya ngambilnya di situ ya, jadi kelihatan ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya minusnya ini. Minusnya ya di kaki yang sebelahnya itu ya. Nah, minusnya nih di sini boleh ya, sama saja. Kalau saya pasang di sini saja supaya nanti kabelnya tidak numpuk-numpuk ya. Nah, ini dipasang di sini ya untuk yang minnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk penyambungan power supply dan speakernya ya. Ngambilnya di situ ya. Nah, lanjut untuk pemasangan kabel audionya ya, input. Nah, ini saya gunakan kabel bekas lilitan ya, bukan kabel sih, ini kawat email ya.
bekas lilitan. Nah, supaya rapi ini dilubangi dulu ya. Ini sebelumnya sudah saya lubangi tapi tidak terekam ya. Ukurannya bebas ya untuk kawatnya ini, yang penting bisa masuk. Nah, untuk RL nya nanti kalau RL nya terbalik ya tinggal dibalik saja ya jalur inputnya ini. Nah, ini untuk kawatnya saya lelehkan dulu untuk lapisannya supaya nanti lebih mudah untuk menempel ya. Kalau pengen cepet digores dulu ya pakai cutter, dikikis dulu lapisan emailnya itu ya supaya mudah disolder. Kalau saya ini gunakan solder saja sudah cukup ya, sudah leleh untuk bagian kawatnya ini. Nah, kalau kawatnya sudah putih itu tinggal disolder saja ya. Nah, untuk kawat ini aman ya, sudah ada lapisannya jadi tidak akan konslet ya. Nah, untuk bagian atas ini ya, untuk pengambilan jalur audionya nanti saya perlihatkan, saya zoom ya nanti ya supaya terlihat. Nah, untuk kabelnya kita preskan saja ya, tidak usah panjang-panjang. Nah, seperti biasa untuk ujung kawatnya ini kita lelehkan dulu dengan solder ya kawatnya supaya lebih mudah menempel. Nah, ini kita solderkan di sini ya. Nanti saya zoom, saya pause, saya zoom ya biar teman-teman bisa lihat. Ini kecil sekali soalnya. Di jalur kapasitor ini ya yang saya solder. Ini untuk yang satunya. Nah, sudah ya, sudah saya solder nih. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini ya ketika sudah disolder. Nanti untuk kamera belum fokus. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini ya. Nyoldernya di sini ya, teman-teman. Oke, ini untuk pemasangan kabel-kabelnya sudah selesai semua ya. Nah, untuk teman-teman yang kurang jelas ini saya perbesar untuk videonya, untuk bagian jalur audionya ini ya. Ini diantara resistor dan kapasitor ini ya memasangnya. Nah, kelihatan ya teman-teman, ini dan yang satunya yang di sebelahnya itu ya. Ini ya. Ini kalau RL-nya terbalik ya nanti tinggal dibalik saja ya. Oke, langsung saja ya kita tes bagaimanakah suaranya. Oke, setelah pengetesan suara tadi ya terjadi suara cancel ya. Jadi nanti untuk outputnya ini saya balik ya, satu sebelah itu saya akan balik outputnya untuk polaritas speakernya ya. Jadi ini saya bongkar lagi. Nah, ini namanya juga saya baru kali ini ya untuk modif unit seperti ini. Nah, ini untuk nanti untuk output speakernya saya balik satu. Terserah ya teman-teman mau R apa L terserah, tapi saya akan balik di sebelah sini ya.
dibalik tinggal ditukar saja ya, supaya suaranya tidak cancel ya. Karena kalau suara cancel itu bassnya hilang dan tidak enak ya didengarkan, itu tidak enak. Nah ini tinggal dibalik ya untuk sebelah sini untuk jalurnya. Nah ini untuk kabelnya saya potong dulu karena terlalu panjang ya. Nah tinggal dibalik saja ya, terserah mau yang kanan apa yang kiri, terserah. Nah seperti ini ya. Karena kalau ngikutin yang dari pabriknya plus ke plus, min ke min, itu suara malah cancel ya. Nah kurang lebih seperti ini ya untuk hasil revisinya. Nah ini sudah saya revisi lagi ya untuk jalur kabelnya dibalik sebelah ya. Oke langsung saja kita rapikan lagi, nanti langsung kita tes. Oke, itu saja ya video dari saya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.